Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi kimia dasar 2, yakni kinetika kimia. Langsung saja kita ke materinya. Kinetika kimia merupakan materi yang membahas tentang seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Hal ini berkenaan dengan definisi dari termodinamika, yakni yang membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung atau tidak. Berbicara tentang kinetika kimia, kita berbicara tentang reaksi kimia. Reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yakni reaksi yang berlangsung lambat dan juga reaksi yang berlangsung cepat. Apakah contoh reaksi yang berlangsung lambat tersebut? Contoh dari reaksi yang berlangsung lambat, kita dapat lihat dari pembentukan karang gigi. Nah, ini adalah pembentukan karang gigi yang merupakan reaksi kimia yang berlangsung lambat. Mengapa dikatakan berlangsung lambat? Karena peristiwa ini bisa berjalan minggu, bulan, atau bertahun-tahun. Kemudian, reaksi kimia yang kedua adalah reaksi yang berlangsung cepat. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada peledakan bom atom. Seperti yang kita tahu, adanya peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Itu merupakan salah satu contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat. Karena mengapa demikian? Karena peristiwa ini bisa menimbulkan daya rusak yang sangat berbahaya karena memiliki energi yang sangat besar efeknya bagi lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya adalah kita berbicara tentang laju reaksi. Laju reaksi digunakan untuk mengukur cepat reaksi dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Kita lihat misalnya pada reaksi berikut ini. Reaksi 2A menuju B dapat kita tuliskan laju reaksinya dengan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan setengah minus 1/2 delta konsentrasi A dibagi delta T. Ini artinya perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Perlu kita ingat bahwa untuk reaktan, laju bernilai negatif. Dan untuk produk, laju bernilai positif. Atau laju juga bisa kita tuliskan dengan delta konsentrasi B dibagi delta T. Karena ini positif, kita bisa menggunakan rumus ini untuk roda. Selanjutnya kita lihat untuk reaksi yang memiliki reaktan lebih dari satu, dalam artian bisa 2, 3, atau lebih. Untuk reaksi A plus B menjadi C plus D. Ini kemudian bisa kita tuliskan laju reaksinya sebagai berikut. Minus 1/A delta konsentrasi A dibagi delta T. Sama ya, minus 1/A dikali dengan perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktunya. Ini kita bisa lihat ya, untuk yang negatif itu adalah pada reaktannya, sementara untuk positif ini ada pada produknya. Baik, saya akan melanjutkan materi kita. Yang selanjutnya kita lihat grafik atau diagram berikut ini. Di sini kita bisa melihat jumlah molekul, yakni pada molekul A yang merupakan reaktan,
Semakin dengan adanya perubahan waktu, maka reaktan akan semakin berkurang. Sementara jika kita melihat pada molekul B yang merupakan produk, semakin dengan adanya perubahan waktu, maka produk akan semakin bertambah. Pada diagram ini bisa kita ilustrasikan bahwa garis ini atau garis molekul A dan molekul B ini menuju ke produk. Baik, selanjutnya ada pun faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan laju reaksi. Ada 4 faktor, yakni yang pertama faktor volume atau luas kontak. Yang kedua, faktor konsentrasi reaktan. Yang ketiga, faktor suhu reaksi. Dan yang keempat adalah faktor dengan adanya katalis. Faktor yang pertama yakni faktor luas kontak. Yakni luas kontak yang terjadi antara reaktan. Jika semakin besar luas kontak tersebut, maka reaksi akan berlangsung menjadi lebih cepat. Bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, yakni pada kamar mandi kita. Air pada bak mandi warnanya jernih, tidak terdapat endapan. Meskipun air tersebut mengandung ion-ion yang berpotensi terbentuknya oksida jika ia kontak dengan oksigen yang ada di udara. Tetapi jika kita lihat atau kita perluas lagi kontaknya, yakni ke luar permukaan, dalam artian ke dinding-dinding kamar mandi, maka akan terbentuk endapan, seperti adanya beberapa endapan pada dinding kamar mandi. Hal itu menunjukkan bahwa luas kontak itu memengaruhi kecepatan laju reaksi. Kemudian, faktor yang kedua yakni konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Ini bisa kita beri perumpamaan yakni pada pasar modern dan pasar tradisional. Kita tahu bahwa pengunjung pada pasar modern tidak sebanyak di pasar tradisional. Oleh karena itu, pada pasar modern adanya kontak itu lebih sedikit daripada di pasar tradisional. Maka itulah ilustrasi yang dapat saya berikan terhadap konsentrasi reaktan ini. Kemudian, faktor yang juga berpengaruh adalah suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung cepat. Contohnya yakni pada saat kita melarutkan gula, saat kita membuat teh hangat atau air gula hangat, kita akan dapat lebih mudah melarutkan gula tersebut jika kita melarutkannya pada air yang panas. Mengapa demikian? Karena menggunakan air hangat akan mempercepat pelarutan gula. Contoh lain, kita bisa lihat pada proses global warming. Proses global warming juga termasuk proses dipercepatnya suhu bumi atau naiknya suhu bumi yang menyebabkan seluruh proses yang ada di bumi juga menjadi lebih cepat dari biasanya. Yang bisa kita rasakan dari akibat global warming ini adalah penuaan dini. Jadi tidak hanya reaksinya saja yang cepat di dalam bumi, tetapi kita juga bisa dipercepat dengan adanya penuaan dini. Jadi di umur kita yang masih 20 atau belum menginjak 30 tahun ini juga rentan terkena yang namanya penuaan dini. Karena itu merupakan
salah satu akibat dari adanya global warming. Selanjutnya, faktor yang dapat memengaruhi kecepatan laju reaksi adalah adanya katalis. Adanya katalis ini akan mempercepat reaksi. Contohnya yakni pada saat kita mengunyah makanan. Jika kita mengunyah makanan dalam waktu yang cukup lama atau dalam artian kita tidak terburu-buru dalam mengunyahnya, itu akan baik bagi pencernaan kita. Karena mengapa demikian? Karena air liur itu akan memicu terbentuknya enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur tersebut dan akan memecahkan karbohidrat. Ini penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan contoh yang mudah ini atau dengan kita mengunyah makanan dengan lebih santai, tidak terburu-buru, ini akan mempermudah pencernaan dan tentunya akan menghasilkan energi yang lebih baik dan lebih banyak lagi pada tubuh kita. Reaksi katalis juga bisa kita lihat ketika kita ingin memasakkan atau mematangkan buah pisang. Nah, ini kan kita memakai katalis dalam artian kita memakai karbit untuk mempercepat reaksi atau mematangkan buah pisang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada hukum laju. Pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Kemudian inilah akan persamaan hukum laju. Bisa kita tuliskan, jika ini ada persamaan reaksi, jika A plus B, maka akan menjadikan produk C plus D. Laju reaksi, persamaan laju reaksi, kita bisa menuliskan laju sama dengan konstanta lajunya atau K dikali dengan konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Perlu kita ingat bahwa order reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Maksud saya ya. Ini contoh yang bisa kita lihat untuk mencari konstanta lajunya. Disediakan atau reaksi nitrat oksida maksud saya dengan hidrogen pada 1280 derajat Celcius. Ini persamaan reaksinya 2NO plus 2H2 menjadi produk N2 ditambah 2H2O. Kemudian dari reaksi berikut ini didapatkan data. Ini ya, data percobaan adanya di sini sudah tertera laju awal dan beberapa data dari H2O dan NO setelah kita reaksikan. Maka didapatkan laju sama dengan K konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi H2 dikali dengan pangkat I. Maka order reaksi totalnya sama dengan 3. Lalu berapakah konstanta lajunya? Konstanta lajunya kita bisa mencari dengan rumus laju dibagi dengan konstanta atau konsentrasi NO di pangkat 2 dikali dengan konsentrasi H2. Kemudian kita bisa memasukkan data yang telah kita dapat ke dalam perhitungan ini sehingga kita dapatkan hasil yakni 2,5 dikali 10 pangkat 2 per M kuadrat UT. Kemudian order reaksi. Kita akan masuk ke dalam materi order reaksi pada kinetika. Pada order reaksi, ini terdapat ordenol. Ordenol merupakan atau reaksi bisa disebut sebagai ordenol
jika perubahan konsentrasi reaktannya tidak memengaruhi lajunya. Adapun waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Nah, ini kita bisa melihatnya. Ini ada angka 0, 1, dan 2 merupakan orde 0, orde 1, dan orde 2. Kemudian di sini juga pada tabel ini dijelaskan nilai dari waktu paruh dari orde 0, 1, dan orde 2, kemudian hukum laju pada orde 0, 1, dan 2, dan juga persamaan konsentrasi waktu pada orde 2, 1, dan 0. Kita bisa lihat bahwa waktu paruh pada orde 0 adalah konsentrasi AO dibagi dengan 2 kali K. Kemudian hukum laju pada orde 0 yakni K, sementara persamaan konsentrasi waktu pada orde 0 yakni konsentrasi A dikurangi dengan konsentrasi AO sama dengan minus K dikali T. Sementara pada orde 1, waktu paruhnya yakni 0,693 dibagi K. Hukum laju pada orde 1 adalah K dikali dengan konsentrasi A. Sementara persamaan konsentrasi waktu pada orde 1 merupakan ln konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Sementara jika kita lihat pada orde 2, kita bisa lihat waktu paruhnya yakni 1 dibagi K dikali dengan konsentrasi A0. Sementara pada hukum laju orde 2 yakni K konsentrasi A pangkat 2. Dan persamaan konsentrasi waktu pada orde 2 adalah 1 dibagi konsentrasi A sama dengan 1 dibagi konsentrasi AO plus K dikali T. Nah, waktu paruh orde 1 tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan konsentrasi reaktan. Dan waktu paruh selalu konstan, serta nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Itulah tadi penjelasan saya terkait dengan materi kimia dasar 2 tentang kinetika kimia dan juga orde reaksi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya harap video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.